Tanggal 5 Juni 2025 akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Laga melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar soal 3 poin. Ini adalah peluang emas untuk mengerek peringkat FIFA secara signifikan. Saat ini, Indonesia berada di posisi 123 dunia dengan 1142,92 poin. Namun, jika berhasil mengalahkan Cina, tambahan 15 poin bisa mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 117. Artinya Indonesia akan melampaui tim-tim seperti Estonia, Azerbaijan, bahkan Korea Utara. Ini adalah kenaikan peringkat tercepat dalam 2 dekade terakhir. Namun Cina bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, menunjukkan keseriusan dengan menerapkan metode latihan tak biasa, 100 menit per sesi. Tujuannya mengantisipasi tren waktu tambahan panjang yang kini jadi standar baru di sepak bola modern. Ini bukan latihan fisik biasa, melainkan bentuk persiapan mental dan taktik untuk menghadapi atmosfer panas Gelora Bung Karno, sekaligus menjaga fokus hingga detik terakhir pertandingan. Indonesia wajib waspada, sebab dalam laga penting seperti ini, bukan hanya skill yang menentukan, tetapi juga stamina, mental, dan efisiensi taktik. Puluh tahun, 2 dekade, lebih dari 7.300 hari, Indonesia belum pernah menang melawan Cina di level senior. Setiap kali kita bertemu, harapan tumbuh, lalu hancur. Tapi tanggal 5 Juni 2025 bisa jadi berbeda. Di kandang sendiri, di tengah semangat kebangkitan. Inilah momen ketika sejarah menunggu untuk ditulis ulang. Terakhir kali Garuda mengalahkan Tiongkok, tahun 2004. Sejak itu setiap laga terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Dalam 6 pertemuan terakhir, Indonesia kebobolan 18 gol dan hanya mencetak 2. Sebuah jurang kekuatan yang terasa sulit dijembatani hingga datang era Patrick Kluivert. Patrick mengubah semuanya. Dari pola latihan yang keras, mentalitas juang, hingga disiplin taktik. Indonesia bukan lagi tim penggembira. Kita melawan Jepang, mengalahkan Arab Saudi 2-0, dan mengalahkan Bahrain 1-0. Kini kita datang ke laga ini bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang dan menang. Meskipun beberapa pemain andalan absen, Tiongkok tetap tim kuat, tapi bukan tak terkalahkan. Mereka dikalahkan 3 kali sebelumnya oleh Jepang, bahkan sempat kalah dari Arab Saudi dan Australia. Di laga terakhir, lini belakang mereka mudah dieksploitasi. Kekuatan mereka terletak di beberapa pemain kunci yang harus benar-benar diwaspadai Indonesia. 1. Zhang Yuning, penyerang utama Beijing Guoan. Striker bertubuh besar, tangguh di duel udara, dan punya finishing tajam. Dia mencetak gol kemenangan melawan Bahrain di menit akhir. Jangan beri dia ruang. 2. Serginho, gelandang serang naturalisasi dari Brasil. Dia adalah kreator utama serangan Tiongkok. Visi bermain, akurasi umpan, dan keberanian melepas tembakan dari luar kotak penalti adalah senjata utamanya. Selain itu, dia juga licin di kotak penalti. Zhu Chenji, bek tangguh Shanghai Shenhua. Kapten muda dengan kedewasaan permainan luar biasa. Pandai membaca arah bola dan sangat kuat di bola-bola mati. Jika Indonesia ingin mencetak gol, dia harus dilewati. Kekuatan Indonesia saat ini terletak pada transisi cepat, kolektivitas pressing,
dan kreativitas pemain tengah. Prediksi saya di pertandingan ini Tom Hay sebagai playmaker dan Ivar Jenner sebagai dinamo box-to-box, serta Joey Pelupessy sebagai breaker di lini tengah. Indonesia memiliki kombinasi solid antara kekuatan dan efektivitas permainan. Joey Pelupessy akan jadi pembeda. Visi, keberanian, dan ketenangannya di lini tengah membuatnya jadi ancaman nyata lawan. Tiga kunci utama agar Indonesia bisa menang. 1. Dominasi lini tengah. Tom Hay dan Jenner harus menekan Fernando atau Serginho sejak awal. Jangan beri mereka waktu mengatur ritme. 2. Eksploitasi sisi kiri Tiongkok. Bek kiri Tiongkok cenderung agresif naik membantu serangan. Ruang kosong di belakang bisa dimanfaatkan Kevin Dix atau Jakob Sayuri dengan sprint cepat dan crossing tajam. 3. Manfaatkan bola mati. Bek-bek Tiongkok kadang tidak disiplin dalam marking saat set piece. Mes Hilgers dan Jay Itzes bisa jadi target utama di bola mati. Di luar taktik dan nama pemain, faktor yang tak kalah penting adalah mental dan dukungan. Bermain di GBK, Indonesia punya energi tambahan. Supporter bukan hanya penonton, mereka adalah pemain ke-12. Disinilah semangat Garuda bisa membakar lawan. Namun Indonesia juga tidak tanpa celah. Lini belakang kadang belum konsisten menjaga koordinasi, terutama dalam menghadapi bola silang. Patrick Kluivert harus memastikan komunikasi Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Mes Hilgers berjalan dengan sempurna. Kedisiplinan adalah kunci. Jika satu pemain terpancing emosi atau kehilangan posisi, Tiongkok bisa menghukum dengan kejam. Jika rencana utama buntu, Patrick masih punya senjata rahasia. Ramadan Sananta bisa membawa intensitas dan tekanan tinggi. Ricky Kambuaya berani duel, dan Jakob Sayuri yang bisa jadi senjata dengan kecepatan dan agresivitasnya. Ini bukan hanya soal 3 poin, dan ini adalah soal harga diri, soal sejarah yang harus ditebus, soal generasi baru yang pantas berdiri sejajar dengan kekuatan Asia. Pada 5 Juni 2025, Indonesia tak sekadar bermain melawan Cina. Kita bermain melawan bayang-bayang masa lalu, dan kita siap menang. Garuda, terbanglah setinggi mungkin. Inilah waktunya.